Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ronald Hakim dari Departemen Fisika, Institut Teknologi 10 November, dengan nomor induk mahasiswa 500 120 1038. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan merangkum hasil materi dari dua pertemuan pada mata kuliah Eksplorasi Geofisika. Geofisika sendiri adalah hubungan antara ilmu fisika dan ilmu geologi. Geologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari secara langsung batuan, singkapan, sampel bor, struktur, dan sejarah. Jadi bisa disimpulkan bahwa geofisika adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi, atau dapat diartikan mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip fisika. Jenis-jenis metode survei geofisika menurut Carey 2002. Ada beberapa metode, yaitu seismik, gravitasi, magnetik, elektrik, resistivitas, induksi polarisasi, potensial diri, elektromagnetik, dan radar. Dengan menggunakan sifat fisika yang berbeda-beda. Lalu untuk tahapan dalam metode geofisika ada 3 tahapan. Yang pertama ada akuisisi data, yang kedua ada pengolahan data, dan yang terakhir yaitu ada interpretasi data. Pada pertemuan yang kedua, mempelajari tentang struktur bumi, mulai dari kerak bumi atau crust, lalu ada mantel bumi atau biasa disebut selubung, dan ada inti luar, dan yang terdalam yaitu inti dalam. Struktur dalam bumi berlapis terdiri dari 3 lingkaran yang konsentris, yaitu kerak, mantel, inti bumi, inner, dan outer. Berdasarkan hasil penelitian, bumi memiliki jari-jari sepanjang 6.371 km. Kerak bumi. Lapisan bumi yang pertama yang saya bahas adalah kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan paling atas dari struktur bumi dan tempat tinggalnya makhluk hidup seperti manusia ataupun fauna dan flora lainnya. Tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan kerak bumi di daratan adalah antara 25 sampai 40 km. Pada pegunungan, ketebalannya bisa mencapai 70 km. Sedangkan di lautan dan kepulauan Hawaii merupakan kerak bumi yang paling tipis, hanya 5 km saja. Lapisan ini adalah lapisan yang paling tipis dibandingkan lapisan bumi lainnya. Kerak bumi ada 2 macam, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua terdiri dari batuan granit, sedangkan kerak samudra terdiri dari batuan basal. Bersamaan dengan mantel lapisan atas, kerak bumi terbelah menjadi lempeng-lempeng besar, seperti potongan puzzle. Inilah yang disebut dengan lempeng tektonik. Lempeng ini bisa bergerak dengan sangat lambat. Pergerakan lempeng tektonik hanya 0 sampai 14 cm per tahun. Pemicu pergerakan lempeng tektonik sampai saat ini belum diketahui. Yang kedua ada mantel bumi. Berada di kedalaman 40 hingga 3.000 km di bawah permukaan bumi, tersusun dari besi, magnesium, dan silika, cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi di atasnya. Mantel bumi bersama dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut litosfer. Sekitar 100 sampai 200 km di bawah permukaan tanah, suhu mantel bumi mencapai tikledih batuan atau sekitar 1000 derajat Celcius. Lapisan ini disebut dengan astenosfer yang bersifat lunak dan plastis.
Pada lapisan ini tersusun sebagian batuan yang bisa meleleh. Yang ketiga yaitu inti bumi. Inti bumi terdapat dua, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar memiliki kedalaman lebih dari 2000 km, terdiri dari besi dan nikel yang sangat panas, terletak sekitar 5200 km dari kerak bumi. Suhunya sendiri yaitu 3800 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada inti dalam, berbentuk seperti bola. Suhu di inti bumi bagian dalam bisa mencapai 4500 Celcius dan juga terdiri dari kristal besi dan juga nikel. Lalu ada hubungan antara temperatur dan tekanan. Saat Anda masuk ke dalam bumi, suhu meningkat dan akan berlawanan dengan tekanan, dan juga tekanan akan meningkat.